Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat 10 hingga 20, Rasul Paulus mengingatkan umat di Efesus untuk selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Supaya dapat bertahan melawan tipu daya iblis atau tipu muslihat iblis. Dan doa merupakan salah satu hal yang sangat penting. Rasul Paulus mengingatkan agar umat selalu berjaga-jaga di dalam doa. Mari kita baca dalam ayat kita petang hari ini. Efesus 6 ayat 18 berkata, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Sebagai tentara Kristus yang menghadapi peperangan rohani setiap hari, kita perlu memulai setiap hari kita dengan doa. Sebelum menghadapi musuh rohani kita, selengkap apapun perlengkapan senjata kita, sepintar apapun kita, seberani apapun kita, dapat dipastikan kita akan kalah jika kita tidak berdoa. Karena hanya Tuhan yang dapat memberi kemenangan. Dan sebagaimana ayat kita pada petang hari ini mengatakan, bahwa kita harus melakukannya setiap waktu, bukan hanya sekali seminggu, sekali sehari, atau bahkan saat kita perlu saja. Peperangan rohani yang kita hadapi berjalan setiap hari, setiap saat. Kita perlu membuat keputusan setiap saat dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu untuk selalu berdoa dan fokus untuk selalu berjaga-jaga, agar kita bisa mengetahui yang mana kehendak Allah dan yang mana kehendak si jahat. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk menang setiap hari. Dan peperangan rohani ini tidak mengenal siapa kita. Baik orang dewasa maupun anak-anak, semua dapat menjadi target dari si jahat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus memperlengkapi anak-anak kita dengan perlengkapan senjata Allah, juga dengan mengajar mereka untuk berdoa. Kutipan kita pada petang hari ini dalam buku Child Guidance halaman 519, paragraf 3 mengatakan, anak-anak harus diajar menghargai dan menghormati jam-jam berdoa. Sedari kecil, anak-anak harus diajar untuk mengerti kondisi manusiawi yang jatuh ke dalam dosa. Dan bahwa manusia membutuhkan dan tergantung kepada kuasa Tuhan melalui doa. Oleh sebab itu, mari kita mengajar anak-anak kita bagaimana caranya berdoa. Bagaimana cara datang kepada Tuhan menyampaikan segala kebutuhan dan meminta tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka perlu belajar dari contoh dan didikan. Bagaimana caranya? Berikut beberapa aplikasi yang dapat kita terapkan bersama. Tetapkan jam-jam doa keluarga setiap hari.
Lalu ajar anak-anak untuk berdoa setiap saat. Tekankan bahwa berdoa dalam hati setiap waktu sangatlah penting. Ajar mereka mendoakan orang tua mereka. Ajar mereka mendoakan pelayan-pelayan di gereja, mendoakan pendeta, mendoakan majelis, dan semua anggota jemaat. Ajar mereka mendoakan setiap orang sakit yang mereka ketahui, dan ajar mereka untuk selalu minta Roh Kudus. Ajar sedari kecil bahwa kebutuhan terbesar mereka adalah datang kepada Tuhan dalam doa. Minta Tuhan untuk menyertai mereka dalam setiap peperangan rohani mereka. Jadi, apakah kita sudah memiliki kehidupan doa yang tidak putus-putusnya? Apakah kita sudah setia mengajar anak-anak kita untuk berdoa? Marilah kita mulai melakukannya. Marilah kita setia melakukannya. Minta Tuhan untuk membantu kita melakukannya dan rasakan penyertaannya setiap hari. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.